Ini adalah salah satu resep kue lapis terenak yang pernah aku buat, rasanya dijamin oke banget, cocok nih untuk ide jualan. Dan akan aku kasih tips gimana cara buat kue lapis untuk jualan di pagi hari, agar kuenya tetap awet, gak mudah basi. Penasaran kan gimana caranya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk tonton videoku hingga selesai. Oke, untuk cara pertama agar kue lapisnya ini awet, kita rebus dulu santannya sebanyak 1500 ml, tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini aku rebusnya jam 2 siang ya teman-teman. Aku ambil santannya dari 1 butir kelapa ukuran besar. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Untuk santannya kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah dipastikan santannya udah dingin, ini jam 5 sore, kita buat adonannya. Masukkan gula pasir sebanyak 380 gram, kemudian tepung tapioka 350 gram, boleh pakai tepung sagu, lalu tepung beras sebanyak 125 gram. Aku mix juga dengan tepung terigu sebanyak 50 gram, lalu garam 1 sendok teh dan perasa vanila setengah sendok teh. Oke, untuk semua bahannya kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang santan yang udah suhu ruang sebanyak 1300 ml. Karena kalau udah direbus itu volumenya pasti berkurang ya teman-teman. Oke, ini kita aduk hingga rata. Tuang santannya bertahap ya untuk mempermudah mencampurkannya. Oke teman-teman, semua santannya udah masuk sebanyak 1300 ml. Nah, ini kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lanjut saring adonan karena sudah pasti ada sisa-sisa dari santannya, dari tepungnya. Jadi hasil adonannya lebih mulus. Nah, seperti ini, dan tadi udah aku ukur ya. Jumlah adonannya ini sebanyak 1850 ml. Teman-teman bisa buat kreasi warna bebas aja. Di sini aku mau buat 3 warna, jadi aku bagi ke dalam 3 wadah seperti ini. Untuk takaran masing-masingnya udah aku tulis. Jadi ada yang 1000 ml dan 2 wadah 425 ml. Untuk 1 wadah yang besar, ini untuk warna putih, kita sisihkan dulu ya. Dan untuk 2 wadah ini aku mau tambahkan 1 wadahnya coklat bubuk hitam sebanyak 1 sendok teh. Karena di sini aku mau buat warna hitam teman-teman. Untuk warna bebas aja ya. Lanjut kita larutkan dengan sedikit adonan, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini. Diaduk rata ya. Setelah tercampur rata, kita tuang adonannya dan kembali diaduk rata. Oke, ini untuk adonan yang hitam, cukup agar warnanya lebih gelap lagi. Ini aku tambahkan sedikit pewarna hitam. Ini pewarna makanan ya teman-teman, jadi insya Allah aman. Cuma pengen warna hitam agar nanti hasil kue lapisnya itu lebih jelas perwarnanya. Oke, kalau udah, untuk 1 wadah aku tambahkan pasta pandan. Secukupnya aja, ini aku tuang di kira-kira. Dan kembali diaduk rata. Untuk warna hijau lagi dan lagi aku gunakan kombinasi warna coklat dan juga hijau tua. Bebas aja ya teman-teman untuk warnanya. Nah, seperti ini. Dan diaduk rata. Lanjut untuk adonan yang banyak, ini aku tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Larutkan dengan sedikit air panas. Harus banget pakai air panas agar nggak bergerindil ya teman-teman. Karena untuk warna putih ini susah banget larutnya. Bagi teman-teman yang pernah gunain pasti tahu ya. Susah banget. Jadi caranya pakai air panas teman-teman, ini jadi gampang. Oke, kita aduk hingga rata. Tujuan pakai pewarna putih agar perlapisannya itu lebih bagus teman-teman. Hasilnya akan beda jika kita skip. Jadi harus digunakan ya. Ketiga adonan udah selesai nih, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku siapin loyang, oles dengan minyak goreng, olesnya harus rata agar nggak lengket. Kita pisahkan adonan yang putih sebanyak 150 ml untuk lapisan yang pertama. Nah, seperti ini siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyangnya, dan ini untuk lapisan yang pertama kita kukus selama 10 menit, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit, lanjut kita tuang adonan berikutnya, yakni adonan hijau, sebanyak 50 ml. Setiap kita memisahkan adonan, diaduk dulu ya teman-teman, agar tepungnya nggak mengendap. Nah, kita tuang perlahan. Untuk menghasilkan lapisan yang tipis, kita bantu pakai sendok seperti ini. Diratakan ya. Jadi kerjanya emang butuh kesabaran, tapi hasilnya juga sangat memuaskan teman-teman. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lanjut tuang adonan berikutnya. Ini adonan putih sebanyak 40 ml. Jadi untuk lapisan ketiga sampai lapisan terakhir, kita tuang adonannya per warna sebanyak 40 ml ya teman-teman, agar hasil perlapisannya itu kecil-kecil, jadi tampilannya cantik. Dan per lapisnya ini kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, lanjut kita tuang adonan yang hitam. Nah, ini sama ya, 40 ml. Bantu diratakan juga. Begitu seterusnya ya teman-teman, hingga lapisan terakhir. Jadi untuk susunan warnanya ada warna putih, hijau, putih, hitam, putih, hijau, putih, hitam, putih, hijau. Begitu seterusnya ya. Jadi setiap warna dilapis dengan adonan putih. Nah, contohnya seperti ini. Warna hitam kita lapis dengan adonan putih. Begitu seterusnya. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Kalau misal bingung komen aja, insya Allah aku balas. Dan jangan lupa perlapisnya selama 3 menit. Oke teman-teman, semua adonannya udah selesai dikukus. Ada sisa 1 kali tuang lagi. Nah, ini untuk adonan yang putih kita tuang semuanya. Oke, kalau udah, untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang dan santannya tanak. Jadi kue lapisnya ini nggak mudah basi.
Setelah kurang lebih 25 menit, kue lapisnya sudah matang, angkat dan tunggu dingin. Ini malam hari ya teman-teman. Dan keesokan paginya, ini bisa kita lepaskan dari loyang. Jadi selama 1 malam itu aku biarin aja di suhu ruang teman-teman. Ditutup aja, pakai tudung saji gitu agar nggak ngembun. Jadi aku simpannya nggak di kulkas ya. Di suhu ruang insya Allah tetap aman. Nah kita lepaskan dari loyangnya, bantu sedikit ditekan-tekan untuk mempermudah. Jadi untuk buat kue lapis kayak gini, untuk jualan pagi bisa nih kita kemasnya subuh-subuh teman-teman. Kemudian tips berikutnya agar potongannya rapi, kalau aku di sini pakai pisau yang dilapis dengan plastik. Dan kita potongnya harus yakin ya. Jadi potongannya itu nggak mereng-mereng teman-teman. Nah kita tarik secara pasti seperti ini. Tips berikutnya agar kue lapisnya ini nggak mudah basi, diusahakan tidak terkena tangan secara langsung ya teman-teman. Jadi harus banget pakai plastik seperti ini. Tuh untuk detail dari kue lapisnya Masya Allah beneran cantik banget dan mulus. Lanjut kita potong-potong. Untuk satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 10 pieces. Ini ukurannya besar-besar untuk 10 piecesnya. Kalau yang kecil-kecil bisa lebih ya. Untuk besar potongan sih disesuaikan aja. Nah ini aku ambil satu. Tuh, detail dari warnanya beneran cantik banget teman-teman. Ini butuh kesabaran tapi hasilnya memuaskan. Jadi capeknya hilang nih lihat yang cantik-cantik kayak gini teman-teman. Mantap ya. Dan kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP ukuran 7x18 cm. Nah seperti ini, tambahkan juga stiker ucapan agar makin cakep banget. Tapi stikernya kalau mau di skip juga nggak masalah karena ini kue lapisnya udah cantik banget teman-teman. Tuh bagus ya. Nah bisa dipilih aja nih untuk besar potongannya. Kalau di tempat aku di jajanan pagi hari gitu teman-teman, ini dia besarnya seperti yang di tangan kanan aku, jadi nggak terlalu tebal. Bisa disesuaikan aja ya dengan harga pasaran di tempat teman-teman masing-masing. Karena udah pasti beda-beda. Oke langsung aja yuk kita ambil satu mau cobain. Tuh beneran lentur banget, beneran kenyal. Tuh bisa dikipas-kipas dia nggak lepas sama sekali, nggak patah-patah juga nih teman-teman. Dan juga nggak lengket sama sekali di tangan. Perlapisannya juga tuh mantep banget sih. Resep ini recommended untuk ide jualan. Tuh cakep ya.